Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, Diki Hendi. Saya dari Fakultas Magister Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan materi dari major dan akuisisi. Sebelum memulai penjelasan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengasuh saya, Profesor Dr. Ispenti Sadalia SME, yang telah mengajarkan banyak hal mengenai mata kuliah manajemen keuangan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas apa itu merger. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lainnya lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Kemudian kita akan membahas model-model dari merger. Yang pertama, ada merger horizontal. Merger horizontal merupakan merger antara dua atau lebih perusahaan yang dimana semua perusahaan tersebut bergerak atau memiliki bidang bisnis yang sama. Kemudian yang kedua, ada merger vertikal. Merger vertikal merupakan gabungan antara dua perusahaan atau lebih, di mana salah satu perusahaan bertindak sebagai supplier bagi yang lainnya. Ketiga, ada merger co-generic. Merger co-generic merupakan perusahaan yang melakukan merger atau penggabungan perusahaan yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, misalnya dalam kesamaan sifat produksinya. Yang keempat, ada merger konglomerat. Merger konglomerat merupakan penggabungan antara dua perusahaan atau bahkan lebih yang sama sekali tidak memiliki kaitan langsung antara bidang perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian, kita akan membahas apa itu akuisisi. Akuisisi adalah salah satu perusahaan mengambil alih kepemilikan perusahaan lain, sehingga meskipun nama target perusahaan tetap ada, tetapi kepemilikannya telah beralih kepada perusahaan yang mengakuisisinya. Kemudian kita akan membahas model-model dari akuisisi. Yang pertama, ada akuisisi saham, yaitu akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli saham satu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Yang kedua, ada akuisisi aset, yakni akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli aset dari perusahaan berupa aktiva atau pasifa perusahaan yang akan diakuisisinya. Yang ketiga, ada akuisisi finansial, yaitu akuisisi yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan finansial semata sehingga diperhitungkan adalah untung dan rugi. Kemudian, ada akuisisi strategis, yaitu akuisisi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sinergi. Selanjutnya, kita akan membahas alasan untuk melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama, mendapat arus kas perusahaan dengan cepat. Yang kedua, memperoleh kemudahan dana pembiayaan, memperoleh karyawan berpengalaman, melindungi diri dari pengambil alihan, memperoleh goodwill di masa depan perusahaan, mendapatkan pelanggan, memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan, mengurangi kegagalan bisnis, menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru, dan memperoleh infrastruktur. Kemudian, kita akan membahas keuntungan dan kerugian dari merger dan akuisisi. Untuk keuntungannya, penggabungan dua perusahaan yang sejenis bisa melahirkan sebuah perusahaan baru yang lebih kuat. Yang kedua, aktiva dan pasifa yang bertambah banyak dapat digunakan sebagai modal untuk mengembangkan perusahaan. Yang ketiga, adanya sebuah inovasi baru yang dihasilkan dari kumpulan ide-ide dari peleburan perusahaan yang terjadi. Untuk kerugiannya, yang pertama, ada banyak persyaratan dan dokumen pendukung yang harus dimiliki. Yang kedua, hilangnya perusahaan yang ada sebelumnya karena berubah menjadi perusahaan baru. Yang ketiga, bisa terjadi konflik antara pemegang saham yang berbeda pendapat dalam memutuskan suatu hal. Oke teman-teman, mungkin ini adalah materi dari merger dan akuisisi. Kemudian kita akan melihat contoh-contoh perusahaan yang telah melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama, yaitu Bank Permata. Bank Permata ini terdiri dari 5 bank yang di-merger. 5 bank tersebut terdiri dari Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima Express,
Bank Artamedia, dan Bank Patriot. Bank yang dimerger ini diresmikan pada tanggal 30 September 2002. Meski terbilang baru, Bank Permata ini memberikan kontribusi yang besar terhadap Indonesia. Yang kedua, contoh dari akuisisi, yaitu Nissan yang telah mengakuisisi saham Mitsubishi dengan menggelontorkan dana sebesar 29 triliun pada 2016. Baiklah teman-teman, untuk yang selanjutnya kita akan membahas corporate action. Apa itu corporate action? Yaitu setiap tindakan emiten yang memberikan hak yang sama kepada seluruh pemegang saham, seperti hak untuk menghadiri rapat umum pemegang saham atau yang dikenal dengan RUPS, hak untuk memperoleh dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, warrant, atau hak lainnya. Kemudian ada jenis-jenis dari corporate action. Yang pertama ada right issue. Right issue hampir sama dengan saham yang ditawarkan oleh perusahaan pada saat go public. Bedanya, right issue dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek atau sudah go public. Yang kedua ada stock split. Stock split merupakan kosmetika saham dalam arti bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya untuk pemolesan saham agar lebih terlihat menarik oleh investor sekalian tidak meningkatkan kemakmuran investor. Kemudian ada pembagian dividen. Dividen merupakan porsi laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham atas persetujuan RUPS. Dividen biasanya bisa dalam bentuk dividen tunai dan juga dividen saham. Kemudian ada reverse stock. Reverse stock artinya ada penggabungan beberapa saham menjadi satu saham. Tujuan ini biasanya untuk meningkatkan nilai saham tersebut di mata investor sehingga kelihatan perusahaan yang nampak mahal. Kemudian ada tender offer. Tender offer adalah pembelian saham yang dilakukan oleh satu pihak dengan cara menawarkan kepada pemegang saham publik yang ada untuk menjual sahamnya pada harga di mana investor tersebut bersedia membeli saham tersebut. Oleh karenanya, tender offer ini harus diumumkan melalui media massa terlebih dahulu. Selanjutnya, ada istilah pengumuman jadwal pelaksanaan pada corporate action. Berikut istilah-istilah dan penjelasannya. Baiklah teman-teman, mungkin ini yang bisa saya dapat sampaikan mengenai materi corporate action. Kita akan lanjut membahas untuk mereview jurnal. Nah teman-teman, di sini saya akan mencoba mereview jurnal dari Babita Rohit dan teman-teman dengan judul penelitiannya Dampak Stock Split dan Right Issue Pengumuman Masalah Harga Pasar di India. Tujuan dari artikel ini untuk mempelajari dampak dari dua peristiwa, yaitu stock split dan right issue atas pengembalian saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Bombay. Penelitian ini terdiri dari 90 sampel untuk stock split dan 20 sampel untuk right issue selama periode 2011 sampai dengan 2014. Kemudian di penelitian ini sudah banyak menguji mengenai corporate action seperti masalah bonus yang dilakukan oleh Mirza di 2005, masalah penghasilan oleh Iqbal di 2007, masalah pembagian dividen Mendirata di 2010, dan masalah stock split Chowdhury. Kemudian masalah right issue Srinivasa di tahun 93. Studi-studi ini telah diuji dengan secara tunggal. Maka si peneliti tertarik untuk meneliti dua peristiwa seperti stock split dan right issue. Kemudian untuk hasilnya, penelitian ini menggunakan metodologi studi acara untuk menemukan adanya ketidakwajaran pengembalian saham. Studi ini menemukan pengembalian tidak wajar rata-rata tepat waktu positif 0,41% untuk stock split dan 0,5% untuk right issue. Hal ini mengindikasikan bahwasanya pelaku pasar mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi dari right issue dan stock split. Hasil dari penelitian ini sama dengan Gupta di tahun 2007, Dar di tahun 2008 yang menyatakan tidak menemukan efek yang signifikan dari stock split, dan penelitian dari
Mohanty di 2012 menyatakan bahwa tidak adanya efek signifikan dari right issue yang ada di India. Nah teman-teman, demikian penjelasan mengenai merger dan akuisisi dan materi mengenai corporate action beserta jurnalnya. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.